pasang badan, set burung kayak gini kan, itu kan emosi, dia mau tarung. Tapi birahi, dia yang dikatakan birahi itu untuk bunyi. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Murid Batu Mustika. Gini kawan-kawan, terima kasih sudah ngasih pertanyaan-pertanyaan tentang seputar burung murai batu, tentang murai kalian yang pasang badan waktu di kandang. Jadi saya saya juga pernah ngalamin kayak gitu kawan-kawan. Jadi sesuai pengalaman saya akan saya bahas kali ini. Ya. Jadi pertanyaan kawan-kawan itu saya ikut berpikir. Berpikirnya gini kawan-kawan. Apakah murai kawan-kawan itu yang dibilang pasang badan itu dewasa kah atau murai pastol kah gitu. Kalau murai pastol itu biasanya ya ada kayak gitu, kayak ibaratnya kayak demam panggung kayak gitu. Harus perlu diajari kalau murai pastol ya. Murai pastol diajari dulu di tempat gantangan, dilihatkan situasinya, murainya kaget nggak, apakah murai udah connect sama lingkungan, udah bisa berinteraksi sama burung-burung lain. Kalau murai pastol bisa diajarin kayak gitu dulu. Kadang ada juga murai pastol yang bisa langsung nampil, tergantung kondisinya kan kawan ya. Kondisinya burung itu fit perform nggak? Misalnya fit perform itu di rumah. Misalnya kita kerodong buka, udah connect, lihat burung, suara burung lain itu dia udah connect, itu bisa dicoba. Terus kondisikan kalau mulai pastol kayak gitu mandi gitu. Mandinya itu di awal aja, di awal misalnya gantangnya itu burung naik sore apa siang ya? Itu pagi lah, pagi. Kayak kemarin burungku harus mandi kalau mau misalnya kalau mau mandi itu mau digantang ya itu mandi dulu, mandi selisih mungkin pagi ya, ya jam 10. Mungkin misalnya burung naik jam 3, burung saya pastol itu jam 10 mandi. Mandi kalau nggak mandi dia banyak kukluknya gitu. Jadi murai pastol itu terus kayak gini pertanyaan lagi kok pasang badan itu jangan kebanyakan ulet ulet Hongkong. Yang pernah saya alami kalau misalnya banyak ulet tuh burung cenderung itu kawan-kawan apa ketika mau naik kayak gitu burung posisi cuma mangap ngetem. Nah, kalau misalnya ngasih itu malamnya H-1 ngasihnya itu berefek. Kalau berefek untuk digantangin ya. Kalau misalnya burung dewasa, nah itu ini yang bikin saya bertanya-tanya ini pasang badan itu burung dewasa apa pastol. Kalau misalnya burung dewasa tetap kuasai mandinya. Maunya kayak konten saya sebelumnya itu kalau saya cari settingannya lah, cari settingannya mandi itu sediakan aja bak di dalam sangkar. Nanti misalnya eh, minggu burung kita akan mainkan, nah, ya kan? Coba kasih kawan-kawan itu hari Sabtu mulai pagi. Sabtu mulai pagi itu dikasihkan bak yang besar. Burung itu mau mandi kira-kira jam berapa? Mandinya jam berapa? Misalnya mandinya kok ketahuan itu misalnya kok Sabtu sore ya sore dimandikan, misalnya siang ya siang dimandikan ataupun malam kan bisa kepantau mungkin dari bekas-bekas
bekas itu ya airnya yang dibasah di karpet kayak gitu kan bisa kepantau lah. Setelah kawan-kawan lakukan mandinya udah dikuasai kayak gitu, biasanya biasanya kalau saya kayak gitu terus, eh, sebelum mandi dan sesudah mandi pun saya kasih jangkrik. Kalau H-1 saya cuma jangkrik aja. Dan saya tambahkan ulet. Kalau misalnya kroto saya tidak. Tapi tergantung kawan-kawan ya. Maksudnya itu maunya burung kayak gimana gitu. Biasanya kalau misalnya H-1 saya kasih kroto, ada juga kayak kroto kan lembek. Lembek, gampang berlendir di sini. Misalnya kalau kebanyakan gitu. Misalnya ngasih sedikit itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kroto kan kadang ada besar-besar kayak gini, misalnya diternak terlalu kebanyakan kan bisa ngelendir, malah mengganggu suara nanti burungnya. Gitu. Kalau misalnya ngasih ya H-2 kayak gitu nggak masalah. Kalau H-1 saya tidak. Terus setelah menguasai mandinya, otomatis burung saya misalnya kepengen nggak pasang badan ya. Kalau dulu pasang badan saya juga pernah ngalami. Saya malamnya kasih antara 15 bisa sampai 20 gitu. Terus paginya saya kasih, terus misalnya hariannya 10 atau 7, ya kasih 7 lagi. Nanti jeda berapa jam ya, mungkin 4 jam, 5 jam. Mainnya jam berapa? Nanti saya siang kasih lagi. Nanti kondisinya di lapangan burung kayak gimana. Kalau misalnya terlalu udah kenceng banget nggak usah. Kalau misalnya masih agak letoy tambah 2 kayak gitu. Terus misalnya burung di lapangan itu kondisinya burung itu mau bunyi nggak gitu. Dikondisikan burungnya di lapangan mau bunyi nggak. Kalau nggak mau bunyi ya biar adaptasi dulu. Biar maksud saya supaya kawan-kawan itu biar nggak begitu kondangan gitu loh. Kondangan ya kayak nanti percuma gitu. Kenalin dulu burungnya sama di lapangan kayak gitu. Kalau pengen nyoba dulu nggak apa-apa. Tapi kan yang dikhawatirkan burung burung nggak fit, nggak perform, terus dinaikin malah kena mentalnya. Kayak gitu. Kan repot kalau kena mentalnya. Kita benahi lagi kayak gitu kan. Terus misalnya burung itu nampar-nampar kayak gitu, terus pasang badan, ada juga karakternya gini kan kawan. Saya pernah juga ngalami misalnya pasang badan itu EF-nya kurang. Nah, EF-nya kurang. Jadi tenaganya dia itu emosinya udah ada. Cuma birahinya yang dimaksud emosinya pasang badan, set burung kayak gini kan. Itu kan emosi. Dia mau tarung. Tapi birahi, yang dikatakan birahi itu untuk bunyi. Misalnya eh, birahi sama mulai betina lah, bunyi-bunyi kayak gitu. Nah, itu birahi imbang antara emosi dan birahi. Kalau imbang pasti power kencang bisa sampai sujud burung, bisa sampai tegak kayak gitu. Jadi antara menyeimbangkan antara emosi dan birahi itu seimbang. Jadi yang dikatakan birahi kayak gitu itu biasanya udah sangat gacor sekali gitu. Itu gacor sekali. Terus itu yang dikatakan birahi kan kawan. Jadi kawan-kawan itu pahami emosi antara birahi. Terus nampar-nampar itu menurut saya itu emosi yang ketinggian. Emosi yang ketinggian. Emosi yang ketinggian berarti kawan-kawan bisa melakukan dengan cara misalnya eh, dengan kasih cacing. Cacing kecil satu, malamnya H-1 kasihkan kayak gitu. Cacing terus
tetap kembali lagi, misalnya emosi lagi terlalu tinggi, nampar-nampar gitu, mandinya. Ini udah real burung saya kalau nggak mandi, emosinya nampar, ya bunyi, tapi kan nggak jatuh ke lantai, tetap juara, ya kan? Tapi nggak jatuh ke lantai, ya. Tapi masih bunyi, gitu dia, tapi nampar. Tapi berarti saya kan juga harus cari settingan burung saya lagi. Eh, Kalau pas mandinya enak, enak dia mainnya kayak gini kayak gitu. Jadinya eh, nampar-nampar kayak gitu juga itu berarti kan emosi, terus sama mungkin dia tuh emosinya kenceng apa nggak ada birahinya, terus nampar-nampar akhirnya kan posisi mungkin kurang kenyang juga kan ngefek itu. Wah, dia akhirnya emosinya saja birahinya nggak ada gitu. Itu kan kawan. Jadi eh, pahami ketika burung kita itu mau digantang, mau digantang di rumah udah gacor. Terus misalnya di lokasi gantangan burung udah gacor, oke. Misalnya terlalu gacor banget, itu juga terlalu bahaya. Nah, terus burung kondisinya mangap nggak? Kalau udah gacor banget, udah oke. Bisa kawan-kawan redakan mungkin ya ya mungkin bisa ngasih solusi eh, dikerodong tapi kerodongnya semprot air dikit-dikit biar antara nanti itu waktu dibuka dia udah bunyi set kayak gitu buka ada melawan dia langsung nembak-nembak gitu. Coba bisa dicoba lah kayak gitu. Tapi kawan-kawan perhatikan antara emosi dan birahi. Eh, Kira-kira waktu kita pantau di lapangan burungnya gayanya kayak gimana. Bisa juga nanti EF-nya ya kawan-kawan diperhatikan settingannya dari awalnya. 7 ya 7. Misalnya malamnya udah dikasih banyak, mainnya masih nampar-nampar, mandinya kuasai. Misalnya malamnya kasih minggu main ya, ini yang diceritakan minggu main ya. Minggu main, malamnya kasih 15 kayak gitu. Misalnya yang nampar pasang badan, kalau pasang badan juga usah dikasih cacing. Kalau yang nampar kasih ya. Kalau misalnya pasang badan itu antara dia berarti cuma emosinya birahinya kurang. Berarti pasang badan kemungkinan badan nggak fit alias perut lapar dipaksa taruh udah kayak gitu ya mungkin itu ya penjelasannya ya. Mungkin kawan-kawan yang ngasih pertanyaan di saya itu bisa ditambahkan om burung saya itu dewasa. Jadi misalnya saya mau bales itu ya bales komen kayak gitu nggak begitu kebingungan sayanya ini yang dimaksud murai pastol pak dewasa. Kalau dewasa harusnya nggak begitu demam panggung ya, walaupun ngukluk, walaupun jarang nembak-nembak, pasti nggak begitu kalau ini yang dimaksud burung pastol pak dewasa. Jadinya saya ikut bingung gitu. Jadinya ya saya like kayak gitu kan. Yang penting kalau saya sempat pasti komen-komen kawan-kawan eh, saya balas dan misalnya pertanyaan oh bang bikinin video kayak gitu ya saya berusaha tapi yang saya ceritakan ini sesuai pengalaman jadi saya dulu keundangan guys keundangan itu kalau settingan burung ini keundangan ya sering tapi saya harus cari tahu lah repotnya setelah burung jadi itu dibeli orang jadinya ya gimana ya udah nyetak lagi saya memahami satu lagi terus dibeli lagi dirayu kena rayuan saya jadi ya udah nanti bikin lagi kayak gitu memahami lagi kondangan lagi terus sudah ketemu laku lagi kan gitu jadinya gimana yang terbaik lah ya mungkin kayak gitu ya penjelasan di saya mungkin
bisa manfaat lah untuk kawan-kawan. Jadinya pengalaman-pengalaman saya ceritakan gitu. Mungkin besok lagi saya akan, kalau kawan-kawan saya mau bikin racikan makanan pur bikin sendiri, kalau misalnya bagus untuk kawan-kawan yang mungkin bisa diproduksi dan bisa dijual, dan eh, makan purnya ini aman sekali dan bagus untuk power tenaga untuk bunuh lapangan gitu. Sekian dari saya, dari Batu Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.